Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mas Syed Abdul Munawar dari kelas TL1B akan membahas tentang persyaratan umum instalasi listrik 2011 atau PUIL 2011. Persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dalam kelistrikan. Setiap pekerja instalasi dalam mengerjakan pekerjaannya harus menaati PUIL agar hasil kerjanya benar serta terhindar dari kesalahan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah beberapa peraturan yang berhubungan dengan PUIL. Tujuan dari peraturan umum instalasi listrik di Indonesia adalah yaitu pertama, melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Dua, keamanan instalasi dan peralatan listrik. Tiga, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Empat, menjaga ketenagaan listrik yang aman dan efisien. Persyaratan umum instalasi listrik PUIL adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah atau rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik, dan bangunan lainnya. PUIL 2011 merupakan revisi dari PUIL 2000 yang selama ini digunakan oleh instalator sebagai standar wajib dalam pemasangan instalasi listrik, serta digunakan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik sebelum diterbitkan sertifikat layak operasi atau SLO. PUIL 2011 memuat ketentuan-ketentuan pemasangan instalasi listrik serta pemilihan peralatan dan perlengkapan instalasi listrik tegangan rendah. Dalam PUIL 2011 juga diperkenalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan instalasi dengan teknologi yang lebih maju yang bertujuan meningkatkan keamanan instalasi. PUIL memberikan persyaratan untuk desain, pemasangan, dan verifikasi instalasi listrik. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menetapkan keselamatan manusia, ternak, dan harta benda terhadap bahaya dan kerusakan yang dapat timbul pada pemakaian secara wajar instalasi listrik dan untuk menetapkan fungsi yang tepat dari instalasi tersebut. PUIL berlaku untuk desain, pemasangan, dan verifikasi instalasi listrik sebagai berikut. Yaitu pertama, A yaitu komplek premises perumahan, B komplek komersial, C komplek publik, D komplek industri, E komplek pertanian dan perkebunan, F bangunan prefabrikasi, G karavan, lokasi karavan dan lokasi serupa, H lokasi pembangunan pemeran, doser, dan instalasi lain untuk keperluan temporer, I yaitu marina, C yaitu instalasi pencahayaan internal dan serupa, K yaitu lokasi medik, L unit comparable mobile atau dapat diangkut, M sistem fotovoltaik, dan N set pembangkit voltase rendah. Dan juga PUIL mencakup yaitu sirkuit yang disuplai pada voltage nominal sampai dengan 1000 volt atau 1500 volt. Untuk frekuensi yang diperhitungkan dalam standar ini adalah 50 Hz dan 400 Hz. Penggunaan frekuensi lain untuk perluan khusus dimungkinkan, yaitu B, sirkuit selain dari perkawatan internal 100 yang beroperasi pada voltase melebihi 1000 volt dan didapatkan dari instalasi yang mempunyai voltase tidak melebihi 1000 volt. Misalnya lampu lua atau disebut dengan discard lighting
yaitu presipitator elektrostatik atau disebut dengan elektrostatik presipitator, dan C. Sistem perawatan dan kabel yang tidak secara spesifik dijangkau oleh standar peranti. D. Semua instalasi pelanggan di luar bangunan. E. Perawatan manggun atau fixed untuk teknologi informasi dan komunikasi, sinyal, kendali, dan serupa, tidak termasuk perawatan internal aparatus. F. Perluasan atau perubahan instalasi dan juga bagian instalasi lama yang dipengaruhi oleh perluasan atau perubahan. Persyaratan kuil dimasukkan berlaku untuk instalasi listrik secara umum, tetapi dalam hal tertentu mungkin perlu ditambah dengan persyaratan atau rekomendasi standar SNI atau IEC lain, misalnya untuk instalasi pada atmosfer, gas ledak, instalasi jaringan voltase rendah milik pelanggan, dan sebagainya. Kuil tidak berlaku untuk, yaitu pertama A. Perlengkapan traksi listrik termasuk perlengkapan dinding, rolling stock, dan sinyal. B. Perlengkapan listrik kendaraan bermotor kecuali yang dicangkup dalam bagian 8. C. Instalasi listrik dalam kapal dan anjungan lepas, rantai portable, dan magun. D. Instalasi listrik dalam pesawat udara. E. Instalasi percahayaan dalam jalan umum yang merupakan grid daya publik. F. Instalasi pada tambang dan tempat penggalian. G. Perlengkapan supresi interference radio kecuali jika mengaruhi keselamatan instalasi. H. Yaitu pagar listrik. Dan I. Sistem proteksi petir eksternal untuk bangunan LPS. C. Aspek tertentu instalasi lift. K. Perlengkapan listrik pada mesin. Kuil tidak dimaksudkan untuk berlaku pada, yaitu pertama, sistem untuk distribusi energi ke publik atau pembangkitan dan transmisi daya untuk sistem tersebut. Menurut IS 61936 yang menetapkan persyaratan umum untuk desain dan pemasangan instalasi daya listrik dengan voltage nominal di atas 1 kV dan frekuensi nominal sampai dengan 60 Hz, sistem proteksi dan pemantauan voltase rendah sebaiknya sesuai dengan kuil. Proteksi untuk keselamatan dimaksudkan untuk memastikan keselamatan manusia dan ternak serta keamanan harta benda dari bahaya dan kerusakan yang dapat timbul oleh penggunaan instalasi listrik secara wajar. Persyaratan untuk memastikan keselamatan ternak dapat diterapkan pada lokasi yang dimaksudkan untuk kandang ternak. Pada instalasi listrik, bahaya berikut dapat timbul, yaitu pertama A. Arus kejut listrik. B. Suhu berlebihan yang mungkin mengakibatkan kebakaran, luka bakar, atau efek cedera lain. C. Penyulutan atmosfer ledak yang potensial. D. Voltase kurang, voltase lebih, dan pengaruh elektromagnetik yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan. E. Pemutusan suplai daya dan atau pemutusan pelayanan keselamatan. F. Busur api listrik yang mungkin menyebabkan efek menyilaukan, tekanan yang berlebihan, atau gas racun. G. Gerakan mekanis berlengkapan yang digerakkan listrik. Proteksi dapat dicapai dengan salah satu metode berikut, yaitu pertama, mencegah mengalirnya arus gangguan melalui badan manusia atau ternak. 2. Mengatasi besarnya arus gangguan yang dapat mengalir melalui badan ke nilai yang tidak membahayakan. 3. Membatasi durasi atau gangguan yang dapat mengalir melalui badan hingga periode waktu yang tidak membahayakan. Proteksi terhadap efek thermal. Instalasi listrik harus disusun sedemikian untuk minimalkan risiko kerusakan atau tersulutnya bahan yang mudah terbakar karena tingginya suhu atau busur api listrik. Demikian pula tidak boleh ada risiko luka bakar pada manusia maupun ternak selama perlengkapan listrik beroperasi secara normal. Proteksi terhadap arus lebih. Proteksi arus dalam lebih, manusia atau ternak harus diproteksi dari cedera dan
benda harus diproteksi dari kerusakan karena suhu yang berlebihan atau stres elektromagnetis karena arus lebih yang mungkin timbul pada konduktor. Proteksi ini dapat dicapai dengan membatasi arus lebih ke nilai atau durasi yang aman. Proteksi terhadap arus gangguan. Konduktor selain konduktor aktif dan bagian lain yang dimaksudkan untuk mengantarkan arus gangguan harus mampu mengantarkan arus tersebut tanpa menimbulkan suhu yang berlebihan. Perlengkapan listrik termasuk konduktor harus dilengkapi dengan proteksi mekanis terhadap stres elektromagnetis arus gangguan jika perlu untuk mencegah cedera atau kerusakan pada manusia, ternak, dan harta benda. Konduktor aktif harus diproteksi terhadap arus lebih yang timbul dari gangguan dengan metode dalam. Dengan pemberlakuan PUIL 2011, diharapkan keamanan instalasi listrik dapat ditingkatkan guna mengurangi atau mencegah risiko kecelakaan listrik bagi manusia dan lingkungan atau risiko kebakaran yang diakibatkan oleh listrik. Selain itu, dengan pemasangan instalasi yang mengikuti ketentuan PUIL, diharapkan instalasi listrik akan lebih handal serta efisiensinya meningkat dengan berkurangnya kerugian atau loss arus bocor sehingga energi listrik dapat optimal pemanfaatannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.